Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara saat ini berada, salam sejahtera, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 31. Saya membacakannya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang yang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku tidak dapat bernafas. Aku tidak dapat bernafas. Mama, tolong. Aku tidak dapat bernafas. Itulah kata-kata terakhir George Floyd sebelum menghembuskan nafas terakhir. Pada tanggal 25 Mei minggu yang lalu, George Floyd, seorang pria kulit hitam Amerika Serikat, dilaporkan oleh seorang penjaga toko bahwa dia telah membeli rokok menggunakan uang palsu $20. Penjaga toko menelepon polisi dan hanya dalam hitungan beberapa menit polisi sudah hadir di TKP. Polisi menangkap Floyd. Dalam posisi tubuh Floyd menelungkup di pinggir jalan, seorang polisi bernama Derek Chauvin menekan lehernya dengan lutut hingga dia kesulitan bernafas. Sekalipun George Floyd berulang kali menjerit, aku tidak dapat bernafas, mama tolong. Tetapi Chauvin tidak melepaskan lututnya dari leher George Floyd. Setelah beberapa menit, dia tidak sadarkan diri dan dia akhirnya tewas. Peristiwa tragis ini menyulut kemarahan masyarakat Amerika Serikat, khususnya masyarakat kulit hitam dan para pegiat hak asasi manusia. Sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Amerika Serikat, termasuk di beberapa negara di Eropa. Isu rasialisme kembali mencuat seperti di tahun 1960-an, dan berbagai pembahasan tentang masalah diskriminasi
yang merupakan bagian sejarah kelam Amerika Serikat, menjadi salah satu isu sentral diskursus publik Amerika saat ini juga. Kekerasan, ras diskriminasi, dan pengingkaran akan martabat manusia telah menjadi bagian dari sejarah yang terjadi berulang kali dalam sejarah peradaban manusia. Itu merupakan pelanggaran serius, bukan hanya terhadap deklarasi hak asasi manusia, melainkan juga penentangan terhadap ketentuan Allah yang menciptakan manusia dalam gambar dan rupa Allah, Imago Dei. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk hidup dan bermartabat. Itu adalah hak yang paling hakiki dari setiap orang yang lahir di dunia ini, yang tidak bisa dicabut dengan alasan apapun. Firman Tuhan dalam kisah penciptaan juga menyatakan betapa berharganya manusia itu di antara ciptaan lainnya yang dijadikan oleh Tuhan. Manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, Imago Dei. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Penciptaan manusia diikuti dengan berkat dan perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak serta berkuasa atas ciptaan lainnya. Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Manusia dan ciptaan lainnya sungguh amat baik. Langit dan bumi serta semua isinya sungguh amat baik. Dan manusia memiliki posisi yang istimewa. Tuhan menciptakan manusia setelah ciptaan lainnya, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki posisi yang khusus di antara ciptaan lainnya. Pemazmur juga mengakui itu. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Tuhan tentunya memiliki visi dan rancangan mulia dalam segala ciptaannya, secara khusus dengan penciptaan manusia. Langit, bumi, dan segala yang ada, termasuk gugusan bintang-bintang atau benda-benda luar angkasa yang tak terhitung itu, diciptakan demi kemuliaan Allah. Demikian juga dengan manusia. Manusia memiliki panggilan khusus untuk berkuasa atas ciptaan dan memeliharanya seturut dengan kehendak Sang Pencipta. Adam dan Hawa melakukan tugasnya, fungsi dan panggilannya untuk memelihara ciptaan Allah dengan setia dalam jangka waktu tertentu sebagai penata layan ciptaan Tuhan, stewards of God's creation. Panggilan sebagai penata layan ciptaan merupakan tugas dan panggilan yang mulia, tetapi yang sering diabaikan terutama setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa.
Sebaliknya penguasaan dan eksploitasi terhadap ciptaan semakin dominan. Dan itulah salah satu penyebab masalah besar dalam perjalanan sejarah, di mana penguasaan atas binatang, atas tumbuhan dan atas ciptaan lainnya, serta eksploitasi demi kepuasan hasrat manusia yang tidak terbatas semakin dominan dari waktu ke waktu. Sebaliknya, fungsi pemeliharaan ciptaan supaya berkelanjutan, sustainability of God's creation, semakin tergerus, bahkan terabaikan. Eksploitasi yang tanpa batas terhadap sumber daya alam dan ciptaan yang sangat terbatas itu merupakan masalah fundamental dan sangat serius, terutama dalam beberapa dekade terakhir ini. Kita semua merasakan pemanasan global dan semakin buruknya kualitas udara yang kita hirup, kualitas air yang kita minum, kualitas makanan yang kita makan. Demikian juga dengan ekosistem yang tidak seimbang dan semakin banyaknya spesies yang punah karena hukum the survival of the fittest, yang kuat, yang menang dan bertahan hidup. Pertentangan, peperangan, permusuhan terjadi antara sesama ciptaan, antara manusia dengan ciptaan dan ciptaan dengan manusia, antara manusia dengan Tuhan, dan yang paling nyata kelihatan adalah antara manusia dengan manusia. Ungkapan homo homini lupus, manusia menjadi serigala terhadap sesama manusia, merupakan cerminan realitas ini, di mana kebencian, permusuhan, peperangan demikian nyata dan terjadi dari waktu ke waktu. Peristiwa tragis tewasnya George Floyd merupakan bagian dari lingkaran setan, hubungan yang rusak akibat ketidaksetiaan manusia sebagai penata layan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di tengah kesulitan hidup yang kita hadapi saat ini, di tengah pandemi virus corona, kita diingatkan akan keberadaan kita sebagai ciptaan mulia. Kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tentunya dengan kualitas-kualitas mulia, kasih, kekudusan, kreativitas, inovasi, jiwa pemeliharaan, kemampuan memberi pengharapan, kemampuan mengupayakan yang terbaik dari situasi yang terburuk, kemauan dan kemampuan untuk melihat dan menyadari gambar dan rupa Allah dalam wajah setiap manusia yang kita lihat. Sebagai ciptaan yang diberi posisi istimewa dari segala ciptaan, kita diingatkan juga akan tugas dan panggilan mendasar, yaitu sebagai penata layan Tuhan di dunia ini, juara bagas haposan. Sejarah peradaban manusia dengan kompetisi yang tidak sehat, bahkan sampai melakukan kekerasan demi mencapai ambisi pribadi, sesungguhnya sangat bertentangan dengan tujuan penciptaan Allah. Tuhan menginginkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dianugerahkan kepada setiap orang, supaya kita mengupayakan keharmonisan hidup, pertama-tama di kalangan sesama kita umat manusia, tetapi juga dengan ciptaan lainnya. Sebagai penata layan Tuhan di dunia ini,
tuntutan utama dari kita adalah ketaatan dan kesetiaan terhadap firman Tuhan. Mendengar dan menghayati panggilan sebagai ciptaan yang merupakan cerminan, gambar, dan rupa Allah. Diharapkan kita merefleksikan kualitas-kualitas yang dimiliki Allah dengan keindahan, dengan kasih, dengan kreativitas, dengan kemampuan untuk melihat yang terbaik. Hari ini adalah Minggu Trinitatis yang menunjuk pada kesatuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal telah menyatakan cinta kasih-Nya melalui tindakan penciptaan. Allah Tritunggal telah menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita melalui tindakan penebusan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah Tritunggal telah menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita dengan kehadiran Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita, menyertai kita, menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita, menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang akan kita tempuh. Karena manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, maka hidup George Floyd yang terbunuh tanggal 25 Mei minggu yang lalu, yang terbunuh secara tragis di tangan polisi, dia dicintai oleh keluarganya, dibutuhkan oleh keluarganya, dia dicintai oleh sahabat-sahabatnya, dibutuhkan oleh sahabat-sahabatnya, dia dicintai oleh Tuhan, dan dia sangat berharga di mata Tuhan karena dia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tetapi tindakan brutal polisi Derek Chauvin telah mengingkari kebenaran itu. Karena manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, hidup saudara sangat berharga. Sangat berharga bagi umat manusia, bagi gereja, bagi dunia ini. Dan di hadapan Tuhan, hidup saudara sangat mulia dan sangat berharga. Tuhan sungguh sangat mencintai saudara. Hidup saya sangat berharga. Hidup kita semuanya sangat berharga. Karena itu mari kita menghargai hidup kita dan hidup sesama kita. Seruan ini sangat tepat di tengah pandemi virus corona yang merebak saat ini. Kita sekarang berada di dalam masa transisi menuju the new normal, tatanan hidup baru. Hal ini bukan berarti bahwa kita bisa lebih tenang dan situasi sudah lebih baik dari sebelumnya. Bukan, sama sekali jauh dari itu. Sebaliknya, penyebaran virus masih sangat tinggi. Masa transisi ini menuntut kita supaya kita lebih waspada, lebih disiplin, dan lebih serius menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diaturkan oleh pemerintah dan dinasihatkan oleh para ahli di bidang pandemi virus corona ini. Karena hidup kita sangat berharga dan sangat mulia di dunia ini dan di hadapan Tuhan. Marilah kita menghargai, mengasihi dan mencintai hidup kita ini dan hidup sesama kita dengan tetap disiplin menjaga jarak, disiplin memakai masker, terutama sewaktu kita keluar rumah kita sendiri, disiplin
sedapat mungkin menghindari keramaian, disiplin, berupaya menjalani hidup sehat dan meningkatkan daya tahan tubuh. Niscaya dengan pertolongan Tuhan kita akan memenangkan perjuangan ini. Terlebih karena Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita berjalan di tengah situasi dan kondisi yang sulit, berjalan berdampingan dengan situasi pandemi virus corona. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.